Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Yuliana Safitri, NPM 1801020044, Pendidikan Agama Islam A1 Pagi, semester 6. Mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian metodologi penelitian, urgensi metodologi penelitian, manfaat, tujuan, dan jenis-jenis metodologi penelitian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai. Yang pertama tentang pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan sebuah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, di mana permasalahan tersebut disebut juga dengan permasalahan penelitian. Dalam istilah sederhana, metodologi dapat diartikan sebagai memberikan sebuah ide yang jelas tentang metode apa atau penelitian akan memproses dengan cara bagaimana di dalam penelitiannya agar dapat mencapai tujuan penelitian. Dalam rangka untuk merencanakan proses penelitian secara keseluruhan dan agar penelitian dapat selesai tepat waktu serta penelitian berjalan di arah yang benar, maka penelitian haruslah hati-hati dalam memilih metodologi, sehingga proses pemilihan metode penelitian adalah bagian yang sangat penting di dalam proses penelitian. Dengan kata lain, dalam rangka memetakan pekerjaan penelitian secara keseluruhan dan memberikan kredibilitas kepada hasil penelitian yang dicapai nantinya. Kesimpulannya adalah metodologi penelitian adalah sebuah upaya sistematis dalam rangka pemecahan masalah yang dilakukan peneliti agar dapat menjawab permasalahan atau fenomena yang terjadi. Dengan menggunakan metodologi penelitian, peneliti akan dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan. Secara umum, urgensi dari metodologi penelitian menurut Sutrisno Hadi ialah untuk menemukan pengetahuan baru, mengembangkan pengetahuan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Metode penelitian merupakan suatu jalan yang harus ditempuh oleh peneliti guna mendapatkan ilmu pengetahuan luas dan relevan. Selanjutnya, manfaat metodologi penelitian. Yang pertama, menggunakan metodologi penelitian dapat memudahkan pekerjaannya agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan-kesimpulan. Yang kedua, menggunakan metodologi, para peneliti dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang ada, misalnya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, etik, dan lain-lain. Yang ketiga, kesimpulan yang diambil oleh peneliti dapat terpercaya. Dan terakhir, kesimpulan yang diambil dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian menurut Castetter dan Hessler menjadi 9, yaitu yang pertama, mengkaji, mendeskripsikan, menjelaskan suatu fenomena unik. Yang kedua, meluaskan generalisasi suatu temuan tertentu. Yang ketiga, menguji validitas suatu teori. Yang keempat, menutup kesenjangan antar teori atau penjelasan yang ada. Yang kelima, memberikan penjelasan terhadap bukti-bukti yang bertentangan. Yang keenam, memperbaiki metodologi yang keliru. Ketujuh, memperbaiki interpretasi yang keliru. Ke-8, mengatasi kesulitan dalam praktek. Ke-9, memperbarui informasi, mengembangkan bukti longitudinal. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, penelitian berdasarkan hasil atau alasan yang diperoleh.
terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah basic research atau penelitian dasar, yaitu penelitian yang dilakukan karena mempunyai alasan intelektual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Yang B atau yang kedua, penelitian terapan, yaitu penelitian yang dilakukan karena mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik atau efektif atau juga efisien. Selanjutnya yang kedua, penelitian berdasarkan bidang yang diteliti. Ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penelitian sosial, yaitu penelitian yang secara khusus meneliti bidang sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, dan sebagainya. Yang kedua, penelitian eksakta, yaitu penelitian yang secara khusus meneliti bidang eksakta, yaitu kayak kimia, fisika, dan teknik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penelitian berdasarkan tempat penelitian. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, field research atau penelitian lapangan. Adalah penelitian dilakukan langsung terjun di lapangan. Terus yang kedua, library research atau penelitian perpustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan perpustakaan dari penelitian dan sebelumnya. Selanjutnya, laboratory research, yaitu penelitian laboratorium, penelitian yang dilaksanakan pada tempat tertentu seperti lab, biasanya bersifat eksperimen atau percobaan. Yang keempat, penelitian berdasarkan teknik yang digunakan. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama survei research atau penelitian survei, yaitu penelitian yang tidak melakukan perubahan atau tidak ada perlakuan khusus terhadap variabel yang diteliti. Terus yang kedua, eksperimen research atau penelitian percobaan. Penelitian yang dilaksanakan untuk dilakukan perubahan terhadap variabel yang diteliti. Yang kelima, ada penelitian berdasarkan keilmiahan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penelitian ilmiah, yaitu penelitian yang menggunakan kaidah-kaidah ilmiah atau mengemukakan pokok-pokok pikiran, menyimpulkan dengan melalui proses yang sistematis dan menggunakan pembuktian ilmiah atau yang meyakinkan. Yang kedua, penelitian non-ilmiah, penelitian yang tidak menggunakan metode atau kaidah-kaidah ilmiah. Keenam, berdasarkan spesialisasi bidang ilmu garapan, seperti penelitian bidang bisnis yang manajemen, pemasaran, terus ada di komunikasi juga kayak massa, bisnis, terus periklanan, terus itu di hukum juga ada kayak perdataan, pidana, tata negara, dan internasional. Di dalam pertanian kayak agribisnis, agronomi, budidaya tanaman, hama tanaman. Kalau di teknik ekonomi ada mikro, makro, pembangunan, dan juga lain-lain. Dan yang ketujuh, berdasarkan dari hadirnya variabel atau ubahan. Penelitian menjadikan variabel adalah hal yang menjadi objek penelitian yang ditatap, yang menunjukkan variasi baik kuantitatif maupun kualitatif. Dan ke-8, penelitian secara umum. Yang pertama ada penelitian survei. Penelitian yang dilakukan itu untuk memperoleh fakta dari gejala yang ada, mencari keterangan secara faktual dari suatu kelompok atau daerah tersebut, mendapatkan evaluasi serta perbandingan terhadap hal yang dilakukan orang lain dalam menangani hal yang serupa, hasilnya untuk pembuatan rencana dan pengambilan keputusan. Penelitian ini dapat berupa seperti penelitian penjajangan, penelitian deskriptif, penelitian evaluasi, penelitian eksplanasi atau penjelasan, penelitian prediksi, dan penelitian pengembangan sosial.
Yang kedua, grounded research. Itu mendasarkan diri pada fakta dan menggunakan analisis perbandingan bertujuan mengadakan generalisasi empiris, menetapkan konsep, membuktikan teori, mengembangkan teori, pengumpulan dan analisis data dalam waktu yang bersamaan. Yang terakhir ada studi kasus, mempelajari serta intensif dalam latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit yang menjadi subjek. Tujuannya memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang, sifat, karakteristik yang khas dari kasus yang kemudian dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan atau memberikan suatu informasi kepada semuanya. Saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.